Hadirin Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita bertemu dengan Al-Quran. Dan Rasulullah menjamin, taraktu fikum amroini intamassaktum bihi malam tadilu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, apabila kalian berpegang teguh terus kepada keduanya, yakinlah kalian tidak akan tersesat selamanya. Kedua pusaka itu adalah Al-Quran wa sunnatir rasulih, dan sunnah Nabi. Tentu saja kita sangat bersyukur karena kita memang benar-benar mengkaji, menggali, bisa membaca Al-Quran. Dan kesempatan kita juga di dalam bulan suci Ramadan ini memperbanyak tadarus Al-Quran, karena kita sudah tahu nilai membaca Al-Quran itu pahalanya berlipat-lipat. Satu huruf saja ada yang menyebut 10 kebaikan, ada yang menyebut 20 kebaikan kalau punya wudhu. Ya. Belum lagi Al-Quran juga insya Allah akan memberi syafaat kepada kita. Karena Al-Quran itu minta kepada Allah supaya bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang siapa saja yang membaca Al-Quran, terlebih lagi di dalam malam bulan Ramadan. Apa kata Quran? Ya Allah, berilah aku kesempatan bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tiap malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang itu kasihan, siangnya puasa, mungkin ada yang bekerja, malam harus sahur, kondisi loyo, kondisi ngantuk. Tetapi dalam kondisi ngantuk, dia tetap baca Quran. Dia tahan kantuknya demi aku, demi Al-Quran. Maka kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Al-Quran akan memberi syafaat di yaumil akhir. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, Bapak Ibu, barang siapa yang rutin membaca Al-Quran, meskipun bukan bulan Ramadan, yang penting rutin, continue. Syukur-syukur kalau setiap habis sholat 5 waktu baca beberapa ayat. Kalaupun tidak bisa setiap habis sholat 5 waktu, minimal dalam sehari semalam ada waktu baca Quran. Misalnya habis maghrib, setengah jam ke 15 menit ke, syukur-syukur kalau habis maghrib sampai isya kita duduk zikirnya Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang melanggengkan, mengkontinyukan, membiasakan membaca Al-Quran, maka li ashabihi, mereka akan menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang akan diberi syafaat oleh Al-Quran di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, akan tetapi Al-Quran ini luar biasa, bisa memberi syafaat, menjadi hidayah buat kita, menjadi petunjuk tentang Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Pokoknya banyak kelebihannya. Tapi ingat Bapak Ibu, hati-hati juga dengan Al-Quran. Kata Allah, duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu ada di dalam surat Ali Imran 112. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali kalian tetap menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Wa ba'u bighadabin minallah, dan Allah sangat murka kepada kalian dan akan membuat kalian menderita, apakah di dunia, apakah di akhirat. Apa sebabnya? Karena dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka itu orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta, berupa kejadian-kejadian di dalam diri kita. Ayat-ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya langit, bumi, gunung-gunung, lautan, dan sebagainya itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Adanya manusia yang bisa hebat luar biasa. Bapak Ibu, kita bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar.
bisa bergerak, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mencipta, bisa berkarya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga ayat-ayat Allah berupa Al-Quran. Apabila kita ingkari, na'udzubillah, Allah akan murka kepada kita. Kemurkaan Allah itu akan membuat kita menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Ini zaman dulu, Bapak Ibu. Orang-orang zaman dulu ketika masih banyak para nabi turun. Ketika ada nabi turun, ya, sebelum Nabi Muhammad itu menyampaikan kebenaran, muncul egoismenya, muncul merasa dia lebih hebat daripada nabi yang diutus oleh Allah, kemudian bersekongkol membunuh para nabi. Mereka menolak kebenaran. Nah, kalau sekarang bentuknya tidak akan ada nabi lagi selain Nabi Muhammad karena beliau adalah nabi terakhir, tetapi ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan bentuk wa yaqtulunal anbiya adalah kita tidak mempercayai hadis-hadis Rasulullah. Artinya dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah tadi, Al-Quran dan sunnahnya. Yang pertama, ketika Al-Quran itu kita ingkari, kita tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kemudian kita juga tidak menghiraukan hadis Rasulullah untuk kita gelar untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Na'udzubillah wa ba'u bi ghadabin minallah. Allah akan murka kepada kita. Itulah sebabnya melalui khutbah singkat, melalui ceramah singkat ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, mari di samping kita sering mengaji tadarus Al-Quran, kita pelajari satu persatu ayat Al-Quran itu maknanya, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini artinya saya disuruh melakukan apa. Oh, ini sholat 5 waktu hukumnya wajib, saya harus laksanakan. Oh, ini hukumnya zakat mal bagi yang punya harta wajib berzakat. Oh, ini kalau minum minuman keras dilarang, judi dilarang. Kita tidak kerjakan yang dilarang-larang Allah, dan kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah kita tidak akan tergolong sebagai orang yang ingkar kepada ayat Allah dan tidak tergolong sebagai orang yang tidak menghiraukan sunnah-sunnah hadis Rasulullah. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua, tentu saja khususnya buat pribadi saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.